Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita melanjutkan ya untuk pembahasan bab 2 dari buku EPS Topik. Nah, sebelumnya saya sudah membuat beberapa video terkait dengan Hangul. Jadi ada beberapa video yang bisa teman-teman tonton dan itu lebih detail ya. Sedangkan ini untuk buku kita karena review ya, jadi kita nggak mendetail. Teman-teman bisa melihat detailnya itu di beberapa video Hangul yang saya buat. Lihat aja di playlist untuk belajar Korea dari nol atau playlistnya Hangul series juga bisa. Di sana ada semuanya. Jadi ada penjelasan lebih rinci tentang Hangul. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Bab 2 ini di buku EPS Topik ini isinya apa sih gitu. Nah, bab 2 itu masih tentang Hangul. Kan bab 1 kita udah bahas ya, kemarin itu tentang Hangul vokal. Nah, di bab 2 itu kita akan membahas tentang Hangul konsonan. Nah, untuk Hangul konsonan itu ada sekitar 19 buah, dibuat dengan meniru bentuk organ pengucapan saat menghasilkan suara konsonan tersebut. Contohnya konsonan G, itu meniru pangkal lidah yang menutupi tenggorokan. Ini saya jelaskan di video saya ya. Teman-teman itu lidahnya itu naik ke langit-langit. Terus ngomong kayak K dan G. K gitu. Jadi gitu ngomongnya. Nah, kemudian konsonan N. Jadi ini konsonannya adalah K ya. K atau G yang kita naikkan ke atas lidahnya, ke arah langit-langit. Nah, untuk N, dia konsonan menirukan bentuk lidah yang menyentuh bagian belakang pangkal gigi atas. Oke? N. Tadi kan K, yang ini N. Jadi huruf N kalau di kita. Nah, kemudian konsonan M dibuat dengan cara meniru bentuk bibir. Mama. Jadi dia menggabungkan dua bibir di sini gitu. Oke, dibuat dengan cara meniru bentuk bibir. Kemudian konsonan S itu meniru bentuk gigi. Oke, lihat nih di sini nih. Lihat lidahnya nih teman-teman. Sama nih, ini lidahnya nih. Ini lidahnya nih. Oke. Kemudian kalau kita kan ada tuh huruf N dan G. Lihat lidahnya nih di sini. Oke. Suaranya berasal dari sini. Oke. Nah, itu adalah konsonan. Jadi dia memang kalau seandainya kita lihat itu berasal dari bagaimana sih cara pengucapannya. Jadi ini ke, ne, me, se, itu adalah ibaratnya adalah konsonan dasar. Oke? Nah, ini. Teman-teman bisa lihat nih. Ke. Oke? N, te, re, me, pe, se, neng. Nah, kalau saya menghafalnya supaya lebih cepat, saya tambahkan huruf A di sini. Ini tips juga dari salah satu video Sonsenim guru bahasa Korea. Ka, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ha. Oke? Kana, dara, ma, basa, aja, ha. Oke? Teman-teman bisa ulang-ulang ini. Kana, dara, ma, basa, aja, ha. Kana, dara, ma, basa. Kana, dara, ma, basa, aja, ha. Kana, dara, ma, basa. Kana, dara, ma, basa, aja, ha. Ulang-ulang itu. Oke? Nah, seperti biasa, kalau supaya kita bisa untuk menghafal gitu ya, rajin-rajin nulis. Jadi silahkan teman-teman isi itu. Jadi dia ada di sini itu ada bagian untuk kita bisa latihan menulis kalau teman-teman punya bukunya. Kalau teman-teman nggak punya bukunya dan hanya mengandalkan video ini, teman-teman bisa sediakan buku kosong, kemudian silahkan tulis ya. Silahkan tulis semuanya ini sembari diucapkan. K, tadi kan ini na, ini da. Langsung aja digabung dengan A ya, da. Ini ra atau la.
se. Oke. Dia sebenarnya kayak gini ya penulisan struknya, tapi kalau seandainya teman-teman pingin kayak gini aja, itu bisa juga. Nah, jadi angka 5 terbalik itu bisa juga. Nah, kemudian dia ada perhatikan ya cara penulisannya. Karena ini sama kayak bahasa Cina ya, dia punya struknya, dia punya aturannya sebenarnya, walaupun aturan itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Walaupun kalau seandainya teman-teman mau ya, itu juga bisa kok nggak sesuai aturan gitu. Kan yang penting dia kelihatan seperti itu. Tapi akan jauh lebih baik kalau sesuai aturan. Latih aja. Ini kalau kita sering-sering bikin nanti kita akan hafal ini. Ini ya, kalau digabung dengan A jadi A. Ini ja. Hua. Hu. Ini ha. Silahkan untuk dibikin aja sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke. Nah, jika seandainya kita sudah selesai belajar pengucapannya, nah teman-teman juga bisa untuk menggabungkan ya. Ini saran yang saya bilang tadi, ditambahkan dengan A supaya teman-teman jadi mudah untuk menghafalnya kayak K, na, da, ra, ma gitu. Contoh ini bo, berarti so, o, jo, ho gitu. Jadi digabung aja gitu konsonan baru dengan huruf vokal. Ini untuk menambah kemampuan teman-teman untuk semakin paham. Nah, di sini dia juga ngasih workbook gitu ya, untuk buku latihan untuk kita menggabungkan antara si konsonan dan vokal, dan saya sangat strongly recommend, sangat menyarankan kepada teman-teman yang lagi menghafal Hangul untuk melakukan latihan ini. Karena apa? Di video saya juga, yang sebelumnya juga sudah saya bilang, karena dengan kita menulis, kemudian kita ucapkan, itu akan jauh lebih mudah untuk kita menghafal hurufnya. Jadi bisa teman-teman bikin nih, ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ke, ki. Nah, teman-teman lanjutkanlah dengan huruf kana, dharma, basa, aja, ha gitu. Nah, lanjutkan ini terus sampai teman-teman benar-benar hafal. Baru lanjut ke selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara penulisannya? Kalau seandainya konsonan digabung dengan yang vertikal, vokal vertikal, maka dia vokal vertikal adanya di samping kan? Nah, kalau dia digabung dengan vokal horizontal, maka dia berada di bawah. Oke? Nah, silahkan untuk dikerjakan juga latihan teman-teman, karena ini saya sudah bisa ya. Jadi saya hanya memperlihatkan aja kepada teman-teman, tapi kalau teman-teman saya sangat sarankan untuk diulang-ulang. Nah, gimana cara pengucapannya? Kadamasa, banaraja, huju supu, rodo noko, no ro choho, kyuryu syuchu, demi bise, kirijihi. Nah, ya latihan aja untuk membacanya, atau kalau mau sembari mendengarkan audionya. Audionya ada di link yang sudah saya kasih, silahkan untuk teman-teman dengarkan audionya juga di sana. Nih, nore, more, kori, dori, kasu, dasu, mori, hori, sayo, cayo, pinu, punu. Oke? Nah, ini bisa jadi untuk menghafal kosakata juga ya teman-teman. Mari kita besarkan dikit. Oke, dia bisa besar. Nih, kasu. Oke?
Aki. Nemo. Dari. Sori. Moja. Aboji. Aboji. Saja. Saja, singa. Udang. Oke, teman-teman bisa ulang-ulang juga ini untuk kosakata juga sekalian untuk latihan juga. Kasu, agi, nemo, dari, sori, moja, aboji, saja, seu. Nah, ulang-ulang itu ya. Nah, teman-teman juga bisa dikasih ini bisa dengarkan MP3-nya, terus tulis di sini cara menulisnya. Nah, yang ditulis itu sebenarnya ini ya, di buku ada jawabannya ya. Nore. Silakan untuk ditulis. Kasu. Cayo. Kori. Hori. Pinu. Kogi. Namu. Toro. Moja. Bos, baji. Oke, silakan untuk teman-teman tulis dan diulang-ulang juga, nggak apa-apa. Kemudian kita kan tadi udah belajar ya. Kita udah belajar kana, da, ra, ma. Kita belajar apa aja tadi teman-teman? Kana, da, ra, ma kan? Ya. Kanadarama. Oh, semua ya? Oke, maaf saya lupa. Kita ulang lagi. Kita belajar ka, na, da, ra, ma, ba, sa, atau kalau digabung jadi a, ja, ha. Oke. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya. Kanadarama basa ajaha. Silakan untuk teman-teman ulang-ulang. Kanadarama basa ajaha. Kanadarama basa ajaha. Ulang cara bacanya kanadarama basa ajaha. Kemudian ditulis juga ya teman-teman yang tadi sudah dibilangkan, ulang-ulang. Nah, nanti kalau seandainya udah selesai yang konsonan pertama, kan kita akan lanjut ke konsonan kedua. Konsonan kedua itu adalah menambahkan satu garis pada konsonan kata pacasa. Oke, jadi kan ini konsonan k, ta, pa, ca. Nah, kata paca ini bisa kita tambahkan satu garis di sini. Oke, nah itu adalah konsonan kedua. Oke, dia bacanya gimana? Bacanya itu lebih, ini kan D atau K ya. Kalau ini langsung K. Ini kan D, ini T ya. Bentar. Kok saya salah? Maaf teman-teman. Kita lanjut K, ta, pa, ca. Kemudian kita tambahkan garis satu kan. Gitu kan? Nah, setelah kita menambahkan ini, cara bacanya gimana jadinya gitu kan? Nah, untuk baca ini kan G atau K, ini D atau T, ini B atau P, ini J atau C gitu ya. Kenapa dibilang atau kayak gini? Karena nanti contoh kalau dia di tengah dia bakal agasi gitu. Tapi kalau dia di awal dia jadinya kada gitu. Jadi kalau dia di tengah dia dibacanya G. Kalau dia di awal bacanya K. Tapi jangan pakai K versi kita ya. Kalau dia sama ini, kalau dia di awal kita bacanya D. Tuh. Tuk baru. Bentar. Kalau dia di tengah bacanya D, kalau dia di akhir bacanya T. Oke? Atau di awal.
Ini sama juga kalau dia di tengah B, kalau seandainya dia di awal atau di akhir itu P. Sama, J, C kayak gitu juga. Nah, kalau ini dia langsung K, ini dia langsung T, ini dia langsung P, ini dia langsung CH. KTP CH. Nah, kalau ini dia masih ada atau-ataunya. Oke? Silakan untuk dihafal ya teman-teman. Jadi dia huruf, kita ubah lagi pennya. Oke, K. Dia jadi K. Ta, dia menjadi ta. Pa, menjadi ini. Ca, dia menjadi ca. Jadi dia kan ibaratnya ya, ditambahkan satu garis gitu. Ka, ta. Ini pa-nya di atas. Ini ca. Begitu teman-teman. Nah, ayo dilatih dulu bagaimana cara mengucapkan ke dan ka, te dan te, pe dan pe, ca dan ca. Kenapa ini harus diulang-ulang? Supaya teman-teman jadi hafal ya. Nah, baca, kata baca jadi kata baca. Kata baca jadi kata baca. Lebih strong gitu, lebih kuat untuk pelafalannya. Silahkan nanti seperti biasa latihan menulis ya teman-teman. Latihan tulis huruf K-nya, tulis huruf T-nya, tulis huruf B-nya. Oke. Huruf J. Oke. Oke, silakan untuk ditulis semakin banyak, semakin baik. Diulang-ulang aja ini ya teman-teman. Nah, kemudian mulai latihannya pakai ditambahkan dengan huruf vokal. Seperti yang sebelumnya. Teman-teman ulang-ulang aja nih. Oke. Jadi diulang-ulang terus. Rajin-rajin nulis, rajin-rajin baca. Yang ini juga silahkan untuk dikerjakan ya. Kalau yang punya buku langsung bisa di buku. Kalau nggak punya bukunya atau nggak mau mencoret bukunya, teman-teman juga bisa dengan memiliki buku catatan. Dan buku catatan itu perlu ya teman-teman untuk kita belajar, jadi kita bisa nulis-nulis gitu. Atau kalau seandainya teman-teman punya tab juga, pakai tab juga enak nih. Kayak saya lebih sering latihan itu pakai tab saya. Tapi lain ya kalau seandainya kita latihannya itu pakai ditulis di kertas gitu. Pertemuan antara kertas dengan pensil itu enak gitu loh teman-teman. Jadi bisalah dilatih dengan beli buku gitu, buku Sinar Dunia gitu kan, atau Bintang Obor gitu kan bisa lah dibeli gitu. Semoga ada duitnya untuk beli ya. Kalau belum ada silakan untuk nabung ya. Nabung, cari duit dulu. Ya, kalau belajar ini harus ada sedikit modal, tapi semoga nanti modal yang teman-teman keluarkan nanti dia akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Oke. Jadi tetap semangat belajarnya. Kalau saya selalu bilang, yang bisa bahasa itu sebenarnya bukan orang yang pintar ya, tapi adalah orang yang konsisten mau belajar. Dia mau nggak meluangkan waktunya untuk belajar dan mau nggak untuk mengulang-ulang gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman untuk latihan ya. Cakatapa. Joko topo, kutu pucu, ticikiti. Nah, podo. Oke?
보도, 보도, 기자, 고, tayo, jima, suki. Oke, silakan untuk diulang-ulang. Nah, ini contoh, ada lagi kosakatanya. Nanti saya akan bikin bab kosakata per bab ya. Nanti akan saya bikinin di video-video berikutnya. Tapi kita ada review dulu. Kemudian setelah kita review, kita belajar untuk kosakatanya. Oke? Nah, jima itu rok, ko hidung, tajo burung unta, podo anggur, kamera ski kopi kica kereta api, piano. Nah, teman-teman bisa mendengar kemudian menuliskannya ya. Silahkan untuk didengar dan dituliskan. Jadi podo, kija, ko, tayo, jima, ski, jiji, kopi, kita, poko, koju, kuki. Silakan untuk diulang-ulang. Nah, itu tadi kita udah vokal 1, itu vokal dasar, kita udah kana, dara, ma, kana, dara, ma, wa, sa, a, ja, ha. Ini yang pertama. Nah, yang vokal kedua juga kita udah belajar kan? Ka, ta, pa, dan ja. Nah, sekarang kita vokal ketiga, teman-teman. Nah, kalau ketiga, dia ini sika, masih sika, kita double. Jadi, sika, kita double. Sita tadi kita double. Nah, ini si pa kita gantinya sama si sa. Bentar, si pa juga ada, pa. Oke, pa. Kemudian kita tambah sisa. Jadi ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, jadi 10, 4, 5. Teman-teman harus ingat nih, berarti yang ada nikah, da, niba, naja. Oke? Nah, ini konsonan yang ketiga ini ibaratnya adalah konsonan ganda ya teman-teman. Kalau ini kan konsonan dasar. Ini tambah 1 garis. Nah, kalau ini itu adalah konsonan ganda. Dia adalah ganda dari kata pacasa. Kata pa saja. Oke? Jadi kata pa saja. Jadi kata pa saja. Nah, ini diucapkan dengan cara memberi sentakan pada tenggorokan gitu. Ka. Jadi lebih jelas gitu. Suaranya mana diperjelas. Nah, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang aja ya. Diulang-ulang aja. Ini teman-teman bedakan pelafalannya, sebenarnya nggak terlalu begitu berbeda ya pelafalannya, dan juga saya rasa yang satu tidak begitu strong, kemudian lebih kuat gitu, dan lebih kuat lagi gitu. Jadi ibaratnya adalah lembut, kuat lagi gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada comparison namanya yang standar, kemudian kayak good, better, and best gitu. Nah, sama nih kayak di bahasa Korea, dia ada yang lembut, agak meninggi banget
banget gitu. Sama kayak orang tua mama kita marahin kita ya. Pertama dengan suara yang lunak seorang ibu, kemudian agak naik 1 oktav, kemudian naik lagi ke oktav yang lebih tinggi. Nah, begitu juga untuk kita belajar huruf konsonan ini. Oke. Nah, teman-teman bisa melatih ya kata apa saja ini dengan kata apa saja. Ini kata apa ca gitu. Silakan untuk diulang-ulang saja ya, saja gitu. Nah, kemudian seperti biasa teman-teman, silakan untuk belajar menulisnya. Seharusnya ini tidak susah menulisnya kalau seandainya kita udah bisa menulis yang vokal dasar. Makanya kalau dalam belajar Hangul ini ya turutin aja alurnya gitu ya teman-teman. Belajarnya selesain dulu satu-satu ya. Saya paham sih ada orang-orang kayak saya entah kenapa nggak suka yang teratur gitu. Saya sangat tidak menyukai sesuatu yang teratur karena bagi saya keteraturan itu, walaupun saya selalu membuat kamar saya selalu rapi, tapi saya nggak suka, entah kenapa saya nggak suka keteraturan juga. Ya begitulah kira-kira. Ribet ya. Ya ribet. Nah, silakan untuk belajar terus teman-teman, bisa untuk ditambah-tambahkan latihannya. Nanti teman-teman juga bisa ngulang-ulang lah ya, ulang-ulang bagian yang teman-teman belum paham, nanti ditandain aja, bikin aja di kolom komen menit keberapanya, jadi bisa nanti untuk diulang-ulang menitnya. Oke, silakan untuk dilatih penulisannya juga ya teman-teman. Ini penulisan bisa dilatih ya tidak lelah-lelahnya aku mengatakan gitu ya. Latih dia latihan itu membuat kita bisa menjadi paham, membuat kita bisa menjadi ingat gitu. Latihan itu yang akan membantu kita untuk belajar. Ingat ya teman-teman, belajar itu, menguasai bahasa itu adalah bagi orang yang rajin, bukan bagi orang yang hanya pintar saja. Orang yang pintar itu akan dikalahkan oleh orang yang rajin, teman-teman. Percayalah itu. Oke. Disilakan untuk dibuat ya untuk huruf kata apa saja ini. Jika seandainya sudah selesai dia menulis ini, nanti dia akan ada latihannya seperti biasa. Oke, silakan untuk dikerjakan latihan ini. Kalau seandainya kurang menitnya bisa di-pause ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh dari kosakatanya. Kaji, burung magpie. Oke, pundak. Kwiturami, jangkrik. Puri, akar. Ajoshi, Bapak Parubaya. Ajoshi, jige, itu sop kuah pekat. Kalau di Korea itu nanti kalau teman-teman udah nyampe Korea, teman-teman itu akan ngeliat bagaimana orang banyak banget jual kimchi jjigae, sundubu jjigae. Saya suka banget kimchi jjigae sama sundubu jjigae. Oke. Itu tadi berarti vokal kita udah selesai ya teman-teman. Vokal dasar udah. Vokal tambah 1 garis sudah. Kemudian vokal ganda juga sudah. Jadi sudah selesai 19. Nah, kalau seandainya kita sudah paham semuanya, yang perlu kita pelajari setelahnya adalah bacim. Apa itu bacim? Itu ibaratnya adalah huruf terakhir. Oke. Nah, huruf terakhir ini di dalam bahasa Korea itu biasanya kayak gini nih. Nah, jadi dia ada kongpak. Nah, ini nih disebut bacim, teman-teman. Kita perlu mempelajari bacim. Kenapa? Ini untuk memperlancar pronunciation kita, cara bicara kita. Oke? Dari 19 buah konsonan itu
Yang tidak bisa dipakai menjadi bacim atau kosakata terakhir itu adalah ini, tepaja. Oke, jadi akan ada sekitar berarti 19 kurang 3 berarti 16 bacim. Oke, nah 16 bacim ini N, kita baca N. Jadi contohnya nih an. Nah, am. Ini kalau di akhir berarti ang. Nah, al. Nah, kalau B dan P ini dia akan menjadi ap. Oke. Kemudian K. Ini kita gabung jadi K. Oke, ak. Nah, kalau ini T. Nah, kalau si D, si T, sis ini h ini dia kalau seandainya di akhir dia menjadi at. Bacanya jadi T. At. Jadi dia cuma 7 pronunciation-nya. N, M, N, L, P, K, T. T ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kosakata itu dibaca T. Oke? Silakan teman-teman untuk dilatih ya. Bacanya ini nanti. Nah, contoh nih an. Ya, latihan aja ya teman-teman. Latihan semuanya. Di post di post si layarnya, ditekan layarnya, nanti kan dia terpost, salin aja tuh. Oke? Nah, ini juga on contohnya nih. Jadi dia ke arah bawah. Tadi kan kalau ini kan ke arah samping ya. Kalau ini yang ke arah bawah. Nah, kalau ini yang konsonan, vokal konsonan kayak san, kayak jipsan gitu. Kalau ini kan vokal konsonan. Kalau ini vokal konsonan kan, ini vokal konsonan juga. Kalau ini konsonan, vokal konsonan. Jadi kalau tadi itu ibaratnya baru dua gitu. Kalau ini udah 3. Nah, latihan aja. Bisa dia ke samping kalau seandainya dia yang vertikal, dia ke samping. Kalau horizontal, dia ke bawah. Oke? Nah, silahkan tuh dilatih. Nah, kemudian itu ada bacim yang terdiri dari 2 konsonan yang berbeda. Contoh, kalau tadi kan kita belajarnya ada kang gitu ya. Kang. Kok jang? Di hatiku cuma ada Mas Jang. Nah, kayak kang gitu kan. Atau kap gitu. Nah, kalau ini dia ada 2 huruf konsonannya. Nah, gimana bacanya? Apakah bacanya di yang konsonan awal semua? Tidak, teman-teman. Ada yang kalau ini kan dibacanya kap ya. Tapi ada juga nanti yang konsonan, berarti kalau ini kan konsonan akhirnya yang dihapus ketika kita baca. Ada juga yang konsonan awalnya dihapus ketika kita baca. Contohnya, nah ini kan kap. Berarti kita bacanya adalah kap. Gini ya. Yang ini kita hilangkan. Nah, kalau ini contohnya nih. Ini bukan tal ya kita baca. Jadi teman-teman juga catatan untuk saya itu bukan tal. Jadi kita bacanya adalah tak. Oke? Nah, sama nih. Kalau ini sama kayak yang awal. Bacanya mok. Ini bacanya sam. Ta. Ininya nggak dibaca. Ini juga. Ini an. Ta. Ja-nya nggak dibaca. Nah, ini nol. Ta. B-nya nggak dibaca. Ini mak. Ta. L-nya nggak dibaca. Ini com.
kata. L-nya nggak dibaca. Oke? Nah, itu teman-teman, jadi ada yang dibaca di awal, dibaca di akhir. Nah, kalau berarti kan kalau B ketemu S, ba ketemu sa, maka sa-nya dihilangkan. Kalau L ketemu K, L-nya yang dihilangkan. Kalau L ketemu M, L-nya yang dihilangkan. Oke? Ini kok G-nya yang saya hilangkan. L bertemu K, L-nya dihilangkan. L bertemu M, L-nya juga yang dihilangkan. Oke? Nah, tapi kalau seandainya si L ketemu B, maka si B-nya yang dihilangkan. Oke? Nah, ini untuk memahami ini ada videonya. Silahkan untuk dipelajari videonya. Kemudian ini ada latihan ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelatih. Silahkan kalau seandainya ingin mengerjakan latihan ini, pause dulu videonya, terus kerjakan latihannya ya. Oke, ini juga ada latihan ya. Ini apa bacanya? Tulisannya. Contoh. Ini kan out kan. Berarti ini out. Nah, yang kedua apa? Yang. Yang ketiga apa? Jeep. Nah, lanjut aja sampai ke bawah. Ini teman-teman latih aja gitu. Cara penulisannya. Semangat. Kemudian kita juga kelima itu membaca antar suku kata. Kan tadi kita kalau belajar kan udah ya. Kayak ini. Pap. Kan bacanya kayak gini ya. Ini pap. Ini e. Oke. Nah, Kak, ini mok. O. Yo. Tapi kalau dalam bahasa Korea, kalau ketika begini, bab ketemu el, jadi huruf konsonan ketemu dengan huruf vokal, ini konsonan, ini vokal. Kalau seandainya mereka bertemu, walaupun mereka dua suku kata yang berbeda, maka mereka akan langsung digabung. Jadinya bubble. Jadi bubble. Oke? Nah, teman-teman, silahkan untuk tonton video bacim part 1 saya. Di situ saya jelaskan ini bubble, bacanya bubble digabung. Ini bukan mok oyo tapi mokoyo. Jadi teman-teman harus ingat ketika huruf konsonan bertemu dengan vokal, maka dia harus nyambung. Oke? Bubble, mokoyo gitu. Nah, sama kayak ini. Kan ini kan ini dia kan ak kan. Nah, tapi kalau kita baca jadinya emak. Jadinya emak. Jadi digabung. Oke, digabung. Emak. Ini bacanya adalah jibe. Bukan cip ya, tapi jibe. Nih. Koroyo. Oke? Bacanya bukan kol oyo, tapi koroyo. Oke teman-teman. Nih, contohnya lagi. Nih hangkuko. Oke, hangkuko. Nih kochi, bukan kochi, tapi koji. Anjayo. Jadi anjayo. Anjasoyo. Itu salah satu yang sering saya dengar kalau orang lagi berdiri. Nah, ini lanjutan bisa juga untuk latihan ya teman-teman. Ini kan muri. Muli. Ini munel. Sama. Tadayo. Kakayo. Sipoyo. Ilkoyo. Oke? Ape. Isoyo. Anjayo. Oke? Nah,
Ini bisa juga teman-teman latihan. 장문을 닫으세요. 장문을 닫으세요. 사진을 찍었어요. 사진을 찍었어요. 오케이? 체크 이름을 쓰세요. 체크 이름을 쓰세요. 오케이? 물을 마시고 싶어요. 오케이? 아침에 병원에 가서요. Oke? Nah, silakan teman-teman untuk latih lagi cara bacanya. Silakan untuk di-pause. 장문을 닫으세요. 사진을 찍었어요. 체크 이름을 쓰세요. 물을 마시고 싶어요. 아침에 병원에 갔어요. Oke? Silakan untuk teman-teman latih-latih cara membacanya. Oke? Nah, demikianlah kaidah dasar mengenai Hangul yang harus kita pelajari. Silahkan teman-teman untuk kemudian mengerjakan latihan ini. Kalau seandainya teman-teman itu nggak ada bukunya, seperti biasa, silahkan untuk dibikin sendiri. Jadi di atasnya ini ada A, I, U, E, O, E, O, E. Ibaratnya ya, teman-teman kasihlah 21 vokal itu di atas. Kemudian teman-teman kasih juga 19 konsonan di bawah ini. Oke, 11 konsonannya di bawah. Terus kalau sudah begitu, teman-teman tinggal bikin nih kayak K, na, ta, ra, ma, ba. Nah, ini latih banyak-banyak ya teman-teman. Latih-latih terus sampai benar-benar hafal dan sudah paham. Nggak bakal lama teman-teman. 3 hari juga insya Allah bisa lah. Nah, demikian untuk bab 2 ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut nanti di bab 3 ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Silahkan di komen ya. Silahkan di komen supaya dia makin banyak orang yang nonton. Karena di YouTube algoritmanya adalah makin banyak yang komen, makin banyak berinteraksi, yang like, yang share dan sebagainya. Itu akan menaikkan viewers. Dan bisa menjangkau ke banyak orang yang akan bisa merasakan manfaatnya. Demikian teman-teman, terima kasih, bye-bye semuanya.